Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang update pencairan bantuan PKH, BPNT, serta bantuan tambahan yang akan dilakukan besok pada tanggal 18 Mei tahun 2023 akan ada di daerah ini, sahabat YouTube. Kemudian informasi yang kedua, akan ada agenda penting setelah penyaluran bantuan PKH tahap 2, BPNT, dan bantuan tambahan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya alhamdulillah kini bantuan PKH, BPNT, alokasi April, Mei, Juni maupun berupa bantuan tambahan-tambahan yang lainnya juga sudah banyak dicairkan kepada para KPM. Untuk update pencairan bantuan PKH di tahap yang kedua sudah hampir separuh dicairkan oleh PT Pos dan juga dari Bank Himbara, baik itu Bank BRI, BNI, Mandiri hingga BSI. Nah, kali ini untuk update pencairan bantuan BPNT alokasi April, Mei, Juni yang dicairkan hanyalah yang melalui PT Pos untuk daerah 83 kabupaten atau kota yang disitu termasuk dalam kategori wilayah 3T, terluar, terdalam, dan terpencil. Kemudian dari kalangan KPM yang KKS-nya dahulunya dari KKS Bank BTN saat ini sudah disalurkan melalui PT Pos. Kemudian untuk KPM-KPM yang saat ini belum menerima KKS namun datanya keluar di SP2D penerima bantuan PKH dan BPNT. Nah, kali ini KPM-KPM tersebut telah menerima sebagian bantuan PKH di tahap yang kedua dan bantuan BPNT alokasi April, Mei, Juni. Untuk update pencairan bantuan BPNT yang melalui KKS, kami juga masih menunggu informasi kapan pencairan bantuan BPNT melalui KKS itu dicairkan. Karena hingga saat ini belum ada informasi terkait pencairan bantuan BPNT yang cair melalui KKS Bank Himbara, baik itu BNI, BRI, Mandiri maupun BSI. Hingga saat ini belum ada informasi pencairan bantuan BPNT. Yang cair hanyalah yang melalui PT Pos saja hingga saat ini. Nah, kemudian sahabat YouTube, update pencairan bantuan PKH di tahap kedua dan BPNT yang terjadi pada besok tanggal 18 Mei tahun 2023 ini terpantau sudah ada informasi yang turun bahwasanya akan terjadi pencairan dua bantuan tersebut di daerah ini, bahkan ditambah lagi dengan bantuan tambahan yang di situ adalah berupa beras 10 kilo. Nah, kira-kira di daerah manakah? Seperti yang Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya saat ini di kabupaten kami, Kabupaten Banyuwangi, masih menyalurkan bantuan PKH di tahap kedua, kemudian BPNT dan beras 10 kilo. Nah, terjadinya pencairan pada besok tanggal 18 Mei tahun 2023 akan terjadi di Kecamatan Genteng, kemudian Kecamatan Glemor di daerah saya sendiri, kemudian di Kecamatan Kalibaru. Nah, dari total 3 kecamatan ini ada sekitar 16.000 KPM lebih, 16.000 lebih KPM yang siap besok akan cair bantuannya.
Nah, ini mungkin juga terjadi di daerah-daerah Anda yang saat ini penyalurannya itu melalui PT Pos. Kalau di daerah saya, Kabupaten Banyuwangi, memang sebelumnya adalah pencairannya melalui KKS Bank BTN dan saat ini dirubah disalurkan melalui PT Pos. Maka dari itu saat ini Kabupaten Banyuwangi itu penyalurannya melalui PT Pos. Nah, jika di daerah Anda biasanya itu pencairannya melalui PT Pos, maka tidak menutup kemungkinan juga bantuan PKH, BPNT maupun bantuan tambahan Anda berupa beras 10 kilo juga segera dicairkan dan bisa jadi sudah tersalurkan dari hari-hari kemarin. Dan hingga saat ini juga masih proses pencairan seperti halnya di daerah kami, sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube, informasi yang kedua adalah terkait ada agenda penting yang harus dilakukan para pendamping PKH. Setelah bantuan PKH di tahap 2 dicairkan kepada para KPM dan juga BPNT alokasi April, Mei, Juni disalurkan kepada para KPM, yakni agenda yang terpenting setelah penyaluran tersebut adalah agenda rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH dan BPNT. Rekonsiliasi ini adalah merupakan tanggung jawab setelah KPM menerima bantuan tersebut, maka harus ada pelaporan kepada pendamping dan pendamping harus melaporkannya kepada Kementerian Sosial. Nah, saat ini yang dilakukan para pendamping adalah setelah KPM itu menyalurkan bantuannya, nantinya akan disetorkan berupa data-data, misalnya data ganda, kemudian kenapa kok tidak diambil bantuannya, mungkin karena sudah meninggal atau datanya ganda atau sudah pindah atau sudah mampu, yang di situ nantinya akan dimutakhirkan dan berpengaruh kepada pencairan PKH di tahap selanjutnya maupun di pencairan BPNT di tahap selanjutnya. Nah, setelah itu nantinya juga akan ada pemotretan rumah-rumah KPM yang di situ disebut dengan geotagging pos, karena pihak Pos juga meminta agar supaya KPM yang mendapatkan bantuan tersebut itu difoto rumahnya beserta KPM-nya. Nah, KPM-KPM tersebut nantinya jika di situ fotonya sudah diberikan ke PT Pos dan PT Pos mengirimkan kepada Kementerian Sosial, nanti juga ada penilaiannya sendiri dari Kementerian Sosial. Apakah KPM ini masih layak menerima bantuan ataukah tidak, dengan keadaan ekonomi rumahnya seperti apa, kemudian ekonominya seperti apa. Nanti juga akan ada pelaporan dari PT Pos maupun dari pendamping PKH dan dari pihak operator desanya masing-masing, karena setiap bulannya untuk operator desa, operator SIG-NG diberi waktu mulai tanggal 1 hingga tanggal 14 di setiap bulannya untuk memutakhirkan data-data penerima bantuan sosial dari kelayakannya menerima bantuan tersebut. Artinya jika KPM tersebut sudah tidak layak menerima, maka harus segera dilaporkan dan dicoret. Apabila masih layak, ya harus dipertahankan untuk diberi bantuan. Nah, saya himbaukan kepada Anda semua bahwasanya bantuan ini bukanlah merupakan suatu hal yang dibangga-banggakan, karena bantuan ini sifatnya adalah bantuan untuk menunjang perekonomian Anda. Berarti kalau bantuan itu sifatnya adalah bantuan diberikan kepada orang yang kurang mampu. Nah, jika Anda tidak ingin disebut dengan keluarga yang kurang mampu, maka segeralah melapor kepada pendamping PKH atau pihak desa untuk segera dicoret bantuannya, agar supaya bantuannya bisa digantikan dengan orang yang lebih tepat untuk mendapatkan bantuan tersebut, sahabat YouTube. Nah, untuk itu sahabat YouTube, jika ada KPM yang sekiranya sudah mampu, ekonominya sudah baik, sudah kaya, misalkan rumahnya sudah bagus, namun kok masih mendapatkan bantuan, itu mungkin ada kesalahan sistem di DTKS, sehingga
mungkin tidak dicoret hingga dia masih terus menerima bantuan tersebut. Nah, kami mohon kepada Anda yang kebetulan adalah orang yang seperti itu, mohon kiranya untuk bantuannya itu segera diberhentikan karena bisa didapatkan dan digantikan kepada orang yang lebih layak menerimanya, karena masih banyak sekali dari warga-warga Indonesia yang saat ini lebih berhak menerima bantuan tersebut dibandingkan dengan orang-orang yang sudah mampu tapi masih saja menerima bantuan. Nah, kita rubah ya mindset untuk menerima bantuan dengan cara kita memberikannya kepada orang lain agar supaya kita itu mendapatkan lebih berkah dengan rezeki dari selain bantuan sosial, karena ya memang yang sebetulnya itu sudah mampu masih menerima bantuan kan sangat tidak etis ya, karena memang bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan terkait dua informasi penting. Yang pertama adalah terkait bantuan PKH dan BPNT dan juga bantuan beras 10 kilo besok akan terjadi pencairan di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Genteng, Kalibaru, dan Kecamatan Glemor. Kemudian informasi yang kedua adalah akan terjadi agenda penting setelah penyaluran bantuan PKH dan BPNT, yakni adalah rekonsiliasi penyaluran bantuan dan juga foto geotagging kepada para KPM. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua, dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.